Dari Ali Hasan, Cak. Ali Hasan. Memposisikan diri kita itu selalu menjadi hamba. Itu gimana? Ya dimanapun. Caranya bagaimana? Kalau orang Jawa kan ada metode adanya eling lah. Kalau kita kan zikir itu. Itu yang bagaimana? Ya itu ke dalam. Kalau kita ngomong kontemplasi lah. Kontemplasi diri itu. Makanya ada istilahnya kan, gimana kalau ati, lati, lan pakerti ku nyawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Semua orang punya kesadaran eling lan waspada. Kesadaran eling akan di posisi dirinya adalah sebagai hamba, dan posisi dirinya adalah wakil Tuhan di alam semesta ini. Harusnya pada puncaknya nanti kesadaran itu akan membawa itu tadi ya, rahmatan lil alamin yang sudah dicontohkan Kanjeng Nabi kan. Dia akan bagi yang beriman semua jadi ibadah. Teng di sini dosa di sini. Kok tumben pakaiannya resmi ya? Wah, mari mimpin tahlil. Iya tak? Cak, kembali di segmen ngopi nih. Oke. Ya apa. Q&A, tanya jawab. Ngono sing takon amat. Lumayan banyak sih, Cak. Habis yang kedua kemarin, episode kedua yang dari Mbak Amalia itu kalau nggak salah ya, yang KDRT itu ada yang beberapa komen, cuman bentar tak liatin langsung di channelnya ya. Yang kalau bisa bawanya Mbak Amalia apa? Ini aja nih. Dari Ali Hasan, Cak. Ali Hasan. Nggak tahu ya umurnya berapa. Cak Ali gitu aja ya. Dari Ali. Cak Ali Hasan nanya, Cak, sejatinya hidup ini apa dan untuk apa, Cak? Urip mampir ngopi. Dijawab-jawab dewe. Takon dewe. Salam seruput. Jadi kon mampir ngopi. Alhamdulillah. Ya sih ku jawabannya. Iku mampir ngopi. Matur nuwun, Pak Ali Hasan apa Cak Ali Hasan? Ya. Mungkin next kita agendakan kalau mau mampir ngopi, mampirlah di gubuknya Cak Mus ini. Sejatinya urip itu apa dan tujuan urip ya. Jadi banyak sih yang sudah mengulas berbagai tujuan hidup ataupun makna hidup. Ini sudut pandang kembali lagi ke Cak Mus. Ya kan semuanya itu persepsi. Persepsi. Nggak masalah. Yang penting kan kita bagaimana cara pengaplikasiannya dalam hidup. Betul. Sedangkan Cak Mus sendiri berbagai macam melanglang buana dan sering ngobrol sama macam-macam lah. Kalau yang pasti macam-macam dari tumbuhan, hewan. Nah, kan? Itu kita bisa ajak ngobrol. Ya, bahwasanya betul. Kalau tujuan urip yang pasti, kalau sejatinya hidup ini apa? Sejatinya hidup. Urip iki. Lah kalau tujuan kita lebih ke tujuan dulu. Ya kita sekarang kan urip maksudnya. Urip yang bagaimana? Kalau tujuan, Cakmu sendiri kan meyakini kan kalau dalam agama Cakmus, yang masih belajar beragama ini kan tujuannya kan untuk ibadah. Lah ibadah yang bagaimana? Ibadah yang bagaimana? Bahwasanya kalau ibadah diartikan secara sempit itu hanya sekedar ritual belaka. Lah di masyarakat umum ini sekarang kadang ibadah itu hanya itu tadi, kalau hanya tergambar ataupun yang terlihat saja, tidak pernah diolah ataupun bagaimana sih, bahwasanya kan esensi ibadah. Makanya kalau orang Jawa itu sendiri kan bisa mengartikan ibadah itu macam-macam. Lebih ke dalam. Makanya kalau orang dulu mbah-mbah kita, leluhur kita itu sebelum kita masuk agama Islam ya, Islam secara universal itu kan sudah beribadah. Tapi ibadah yang orang dulu itu kan ke dalam.
bukan keluar dulu. Nah sekarang itu kan orang kan kepinginnya terlihat dulu, bukan dia belajar ke dalam dulu. Sedangkan kalau kita memikirkan bahwasanya ibadah itu hanya keluar, dia tidak mengoleh yang dalam, itu kadang kurang. Jadi inginnya contoh ibadah ataupun tujuan hidupnya kan ibadah, ya kepingin dilihat apapun gitu terserah ya. terserah mau Dia fokus ke eksternal. Ya itu bukan berarti nggak bagus, cuman kan kalau dia tidak mulai dari dalam tapi langsung keluar, bahkan dia lupa bahwasanya ibadah itu harusnya keluar ke dalam, bahkan yang lebih penting itu ke dalam. Akhirnya sering apa yang menampilkan bagaimana biar terlihat. Kalau misalkan yang tidak tampak ataupun yang tampak ini kok tidak cocok dengan dia, ya disalahkan. Karena apa? Ya kita tidak mempelajari ke dalam. Coba kalau kita artiin ke dalam, ya terserah orangnya. Terserah orangnya. Mungkin pemahaman dia sama pemahaman kita belum nyampe ke sana. Berarti ini Cak, menjawab Cak Ali Hasan tadi, hidup ya ini hidup. Ini gitu hidup. Kan? Ini hidup. Itu enggak, tujuan kamu apa? Hidup di dalam yang Sang Maha Hidup. Sang Maha Hidup. Sang Huruf itu sendiri ya kan. Lah terus tujuan hidup tadi kan kalau di agama keyakinan Cak Mus kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, yang artinya tujuan hidup adalah beribadah. Yang metodenya tadi saya menjelaskan adalah ke dalam dulu baru diekspresikan keluar gitu ya. Lah ibadah sendiri itu jenisnya bagaimana Cak? Maksudnya kan sekarang itu kalau saya mengamati ya, itu ada gini Cak, kalau di Nasi Daria itu kan ada lagu makan ya ibadah, tidur ibadah, apapun ibadah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Di sini dosa di sini. Nah semuanya nah ibadah sendiri itu hanya apakah ritus-ritus atau ritual-ritual semacam, maksudnya yang notabene kayak sholat gitu atau gimana ya? Ya itu tadi, setiap agama itu kan memiliki ritual ataupun caranya tersendiri. Intinya kan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kan kepada Tuhannya. Nah, terkadang kita itu lupa tadi. Terkadang. Jadi terkadang kita itu lupa esensi ibadah. Bukan berarti sholat ataupun mungkin kita kalau kita ke gereja atau ke wihara dan lain macam itu bisa enggak. Cuman lebih kita dimaknain lagi. Contoh misalkan sholat ya. Sholat yang bagaimana? Kalau misalkan puasa yang bagaimana? Contoh misalkan kalau kita memberi lah, sedangkan beberapa keresahan Cak Mus sendiri itu di akhir-akhir ini banyak manusia tadi rata-rata itu tadi eksternal aja, dia itu kepengen yang tampak aja, ibaratnya apa ya, casingnya dulu yang dibaguskan dulu, padahal softwarenya yang lebih penting ya sangat bukan rusak, wis amburadul. Jadi nggak ini Cak ya, kayak api begitu dipakai sekali langsung meledos ya. Iya, baknya. Jadi itu akhirnya timbul konslet macam-macam. Kalau tidak kayak seperti saya, tidak seperti saya dan tidak pemahaman seperti salah. Lah berarti ibadah sendiri menurut Cak Mus apa? Ibadah itu kan dari kata kan abdun ya, kalau bahasa itu penghambaan kepada Sang Maha Pencipta. Itu kalau Cak Mus sendiri lebih ke apa ya? Lah itu tadi kamu nyanyikan tadi, makan ibadah, terus apa namanya, bekerja juga ibadah. Lah memposisikan diri kita itu selalu menjadi hamba. Itu gimana? Ya dimanapun, caranya bagaimana? Kalau orang Jawa kan ada metode adanya eling lah. Kalau kita kan zikir itu yang bagaimana? Ya itu ke dalam. Kalau kita ngomong kontemplasi lah, kontemplasi diri itu. Makanya ada istilahnya kan, gimana kalau lati lan pakerti ku nyawiji marang Gusti Kang Maha Suci. Maksudnya gimana? Hati, lidah dan perbuatan itu kita harus sama. Lah itu baru akan timbul lah yang benar-benar dikatakan ibadah. Hati, lati lan pakerti nyawiji. Berarti secara ini bisa diartikan begini ya. Apapun yang kita lakukan dengan penuh kesadaran penghambaan atau iling tadi ya. Atau bahkan iling lan waspada ya. Itu sudah bermuatan nilai ibadah ya menurut saya. Sudah melakukan ibadah. Dan kebalikannya, ritual-ritual yang secara tampak eksternal sepertinya itu adalah ritual-ritual yang kita pahami sebagai ibadah. Kalau tidak ada kesadaran
itu tadi. Iya. Iya, muatannya mungkin Ya masih belajar ibadah. masih belajar. Masih belajar ibadah. Iya, iya. Belum beribadah. Oke, oke. Belum penghambaan. Lah, ini yang menurut Cak Mus lah Mm-mm. sebagai ini Cak Mus bukan ngomong keluar ya ke dalam. Mm-mm. Ketika Cak Mus itu belum pernah belajar seperti itu atau memahami, ya itu hanya sekedar kulit-kulit saja. Oke. Ya ya pasti ujung-ujungnya itu satu, gampang menyalahkan. Kalau kita nggak sama dengan kita, apapun itu tidak harus ya. ibadah. Sedangkan nggak ada, mana yang nggak ibadah, mana yang nggak penghambaan. Akhirnya gini, Cak. Akhirnya Betul. ada ini sedikit ya, mungkin mewakili pertanyaan ya, yang agak nyerempet-nyerempet. Ada dalil itu kalau dari keyakinan kita kan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Benar. Sholat itu mencegah dari kefasikan dan kemungkaran, Iya. fahsya dan mungkar gitu ya. Hmm. Lah, ada beberapa teman itu diskusi yang nanya, ini sudah sholat kok masih mungkar, sudah ahli ke masjid terus kok. Iya. Atau bahkan kemungkaran di dalam dirinya, Cak, yang kita mungkin Nah. nggak tahu. Maksudnya tadi mudah menyalahkan, mudah Iya. apa-apa. Itu sebetulnya kan ya, kalau saya pribadi beropini ya, Benar. itu kontradiktif gitu. Nah iya, sedangkan tidak boleh kan tadi ati-lati lan pakerti harus nyawiji Berarti Ya, itu gitu. tadi ya masih belajar ibadah. ibadah. Harusnya orang yang memang sudah mempunyai kesadaran penuh tentang sejatinya ibadah tadi, dia lebih ini saya memahami universalitas hidup yang ada. Iya. Ya hidup sendiri Hidup ini. sendiri. Hidup itu memang kayak gini. Iya kayak gini. Ada yang gitu, ada yang gini. Oke. Macam ya istilahnya kan yin yang ya, koyok DP-mu mau kan. Ya hidupnya pasti ada hitam putih. Yang ada. di dalam yang banyak hitam pun ada setitik Sedikit putih, putih. yang di dalam putih banyak ada Nah, setitik hitam gitu. Ketika benar-benar memahami itu, intinya gini loh, gak gampang nyalain keluar, ke dalam dulu. Ke dalam oke. dulu. Lah ini kan ya kalau bagi Cak Mus dan mungkin Pak Ali Hasan tadi Cak Ali Hasan ya apa sih Cak Zat ini itu tadi cobalah kita belajar ke dalam dulu, ngonceki awake dhisik sadurunge ngonceki wong liya. Nah, itu yang paling penting. Apapun agamamu, apapun pemahamanmu, apapun opinimu, tapi kalau kamu sampai sering keluar tidak ke dalam, pasti ya nanti akan ujung-ujungnya konslet tadi, kayak HP tadi. Siap, seruput dhisik, seruput dhisik. Seruput saja. Wis diseruput aja. Wis. Oke. Sip. Singkat, padat, jelas saya. Terus itu tadi kan Cak Ali nanya dan bisa jadi itu juga dijawab sendiri ya. Iya. Nanya sejati hidup untuk apa? Ada istilah kalau leluhur kita kan urip mau mampir ngombe. Nah, Ini Cak Ali urip mampir ngopi. Karena mungkin Cak Mus ya. Lah itu sampean ini sendiri Cak, urip mau mampir ngopi. Ini sebenarnya Cak Ali itu bukan bertanya sih, Mas. Itu cuman penegasan, golek bolo aslinya. Jangan apa iki. Bener gak iki Cak Mus ki sefrekuensi enggak? Kadang kita bertanya ke seseorang atau ke siapapun itu pure bukan bertanya. Kadang hanya penegasan. Butuh temen yang untuk iki saya ke frekuensi enggak atau mungkin Pak Ali Hasan butuh mencari validasi Ya, atas itu ini manusia. pemahamannya mungkin. Lah, Iya. urip mau mampir ngombe atau urip mampir ngopi, Cak? Iya. Lah, jenenge mampir ya, Mas. Mampir ya aja suwe-suwe. Mampir. Namanya mampir itu pasti gak lama. Ini kerasan titik lah. Kerasan Apa itu ya. Ya berarti gini tujuanmu cuma mampir. Sedangkan Gak, urip ya, gini loh. ya, Kalau ya Cak Mus ini sih Cak, kan gimana? itu kan apa ya, kalau saya kan mampir itu kan ya relatif ya, artinya tingkat lamanya itu kan Iya. relatif. Cuman dari mampir itu yang pasti pulang. Jenenge mampir pasti pulang. Iya. Sekarang gini konteksnya. Dia mampir itu berarti kan dia lagi melakukan perjalanan. Iya. Bener gak? Iya. Entah pulang tuh tujuannya. Lah, urip mau mampir ngombe, urip mau mampir ngopi. Ketika dia berjalan, pasti itu melakukan perjalanan namanya mampir. Heeh. Dia lupa sama tujuan perjalanannya tadi kemana atau pulangnya kemana. Dia lama di mampirnya. Akhirnya itu tadi namanya Dianggap mampirnya itu tujuannya. tujuannya. Bahkan pasti kalau orang namanya mampir itu Bukan tujuan. bukan tujuan. Namanya mampir. Iya. Bisa dikatakan itu berarti beristirahat Oke. sejenak. Ya itu kalau kita mengartikan secara waktu ya pasti terserah. Ada yang mampir berjam-jam. Kayak awakmu kan golek wifi gratisan kok bisa cingkir jam-jaman. Iku ya gak mampir, Mat. Tapi lupa tujuanmu apa, Mak? Wah, iya aku Iya. mau kan ngedit atau mungkin apa. Ya enggak masalah. Oke. Tapi yang perlu kita pahami bahwasanya apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan, paling enggak kita sadar. Memberi apa ya? Sadar aku ki lapo sih, Rek. Aku ki nang kene ki lapo gitu loh. Aku dirip lagi kanggo apa sih Kanggo apa? tujuanku Atau nanti cuman sih? mampir lah. Berarti mampir ki kan
mari ini aku balik atau melaku terus apa mana? Ojo di situ aja. Lah kalau dia tujuannya itu ya mampir itu ya. Ya tujuannya mampir ya sampai situ mampir saja. Kayak orang perjalanan, wong iku wis mlaku-mlaku ngene ra enak mampir. Loh, akhirnya dia enggak sadar. Akhirnya kembali ke nyalakan tadi kan. Wong kok riwari ngopi kene tak enak. Loh, makanya ada kata-kata yang bagus itu, Cak. Kalau nggak salah dari Sabrang ya. Oke, Cak Sabrang. Hidup ini kan perjalanan terus-menerus tanpa henti. Iya. Atau Mbak Nun kan ada quote-nya itu, Allah itu atau Tuhan itu tidak menuntut kita sukses. Yang ada adalah kita berjuang terus-menerus. Iya. Lah, Cak Sabrang itu bilang, kapan kamu tersesat? Ketika kamu berhenti. Iya. Berarti kan ya itu tadi balik nang mampir. Lah, terus perjalanan terus. Dan ini kadang bukan kesalahan ya. Rata-rata di masyarakat kita ataupun Cakmu sering ketika ada orang tersesat, Cakmu sering opo terus. Cakmu sering menemukan, memahami tadi kan sering ketika ngopi orang bertanya kadang tambah digojloki, dibully ataupun Cak, iki dalane iki. Awakmu iki rono lho. Orang tahu dia itu tersesat, lagi tanya, itu malah dimarahin. Bukannya berarti ya gini loh ditunjukkannya cara yang baik atau apa. Yang sering itu pasti ditanyakan, malah kadang disasar no biar Nah ini berarti kan butuh. Padahal ya kembalilah kalau ini tadi Cakmus beberapa obrolan yang kita sudah jawab lah dengan opini Cakmus. Yang penting kita sekarang coba lah kembali ke dalam aja, ke dalam kontemplasi ke dalam. Bahkan jangan sekarang kita belajar keluar lah. Coba koreksi diri. Bahasanya istilah dalam itu kan hasibu qoblantu hasabuan. Hitung-hitunglah sebelum kamu dihitung. Iya. Ya hitung-hitung awak dhewe ae lah. Kesalahan. Itu nanti kalau kita sudah memahami itu yakin. Cakmus yakin kita gak gampang ombo. Cara pikiran ombo, dodo jembar gak gampang nyalakan. Terserah orang tujuannya cuma ngopi yo gak apa-apa. Ona dia sadarnya baru dimampir tadi. Akhirnya kalau sudah ombo semuanya dia akan berlaku sebagaimana rahmatan lil alamin. Nah, itu. Sedangkan hidup itu menghidupi itu, Cak. Kalau manusia sendiri pemahaman kita kan khalifatul fil ard. Iya. Nah, istilah khalifah fil ard itu ya ada salah satu atau bahkan kita ini salah satu manifestasi Tuhan kita. Ya harusnya ya Rahman ya Rahim. Kayak tadi sholat itu. Kalau kita nggak pengambil sholat itu tanha anil faksya wal munkar. Yo gini. Kadang kan ngertiin gini teman. Ketika kita sholat, ya pasti tidak melakukan nahi mungkar. Wah, kamu sholat jangan nyolong. Kita keluar lo ya, meskipun mungkar. Kamu sholat sekarang, misal sholat Allahu Akbar, kan nggak mungkin kamu nyolong sandal, kan nggak mungkin kamu lihat masjid ketika sholat. Tapi ketika sholat, setelah sholat, lah sedangkan sholat itu harusnya nuansa sholatnya itu dibawa ketika, makanya ada yang ngomong kita ini baru melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Iya. Ketika melaksanakan waktu sholat, kalau mendirikan akimu sholat, mendirikan berarti di mana-mana kita sholat. Nuansa sholatnya itu loh dibawa. Ya pas di pasar nuansa sholatnya. Kayak Ramadan itu kan, Ramadan itu treatment 1 bulan. Cuman Ramadan sejati pengaplikasiannya di 11 bulan setelah itu. Iya. Tantangannya gitu kan. Tantangannya. Bukan terus pas seremonial pas sebulan itu gitu loh. Sehingga gini, Cak, kalau tadi yang saya sampaikan semua orang punya kesadaran eling lan waspada, kesadaran eling akan di posisi dirinya adalah sebagai hamba dan posisi dirinya adalah wakil Tuhan di alam semesta ini. Harusnya pada puncaknya nanti kesadaran itu akan membawa itu tadi ya rahmatan lil alamin yang sudah dicontohkan Kanjeng Nabi kan. Dia akan mangku semuanya, dia akan madai semuanya, dia akan yos hidup itu ya ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu, ada yang, itu semuanya tetap di cara penyikapan. Harusnya gitu ya. Iya, ya bukan aja memang gitu. Harusnya gitu. Luar biasa. Iya, Cali, mudah-mudahan aslinya saya tahu kamu pasti harus ngerti, cuman kepengen ngopi bareng yo kapan-kapan Pak Ali Hasan. Kapan-kapan langsung ke sini kita ngobrol. Ngopi budaya lah. Nah, boleh. Oke, Cak. Ya, luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya tentang itu tadi pertanyaan dari Cak Ali Hasan. Dulur-dulur yang mau bertanya lagi monggo, ini apapun lah. Apapun lah masalah apa. Rotok dijeruno ya sini iso cuman ya ono sing bertanya ya. Bertanya aja. Kalau kita keluarkan nanti. Dan ini saya perlu garis bawah ya. Ini kan opini Cakmus sama Cak Mat. Nanti kalau misalnya Cakmus, ya tetap nanti kita akan cari narasumber yang memang menurutmu iki sing mungkin apa terlalu muda, mungkin tak kasih yang tua atau pendalaman. Ini kan sudah ya ini tadi Cakmusnya sering ngopi budaya, bahkan ketemu siapa. Ini hasil kontemplasi, hasil perenungan, bahkan hasil
ya semua kesimpulan dari beberapa perjalanan Cak Mus akhirnya saya bedarkan. Dan kan relatif, Cak. Itu kan Relatif, opini kita. opini. Yang lain punya opini dan Gak keyakinan masalah, masing-masing ya gak monggo masalah. ya kan. Iya. Kan Cuman insya Allah kalau Cak Mus tadi ketika kita selalu belajar ke dalam, mengurus ke dalam, yakin insya Allah tidak akan kita akan sering gampang bergesekan, gampang apa. dia akan selaras dengan alam. Selaras dengan alam. Gitu. Oke. Oke, Siap, ya. kata-kata terakhir. Ya itu tadi saya balikan. Nek iso urip iku ati lati lan pakerti itu kudu nyawiji. Nek bakal kuwi nyawiji bareng Gusti Kang Maha Suci. Nah, Allah. itu. Salam seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.